Pemirsa, 8 hakim Mahkamah Konstitusi saat ini tengah menggelar rapat permusyawaratan hakim terkait putusan perselisihan hasil pemilihan umum yang akan berlangsung hingga Minggu esok. Adapun pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum akan dilangsungkan Senin 22 April pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan mengundang seluruh pihak terkait. Lalu kemanakah arah putusan hakim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini tentu akan membawakan informasi-informasi menarik. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi para netizen. Tetapi mungkin tidak bermanfaat bagi para buzzer ya. Oke, malam hari ini saya akan membahas mengenai Mahkamah Konstitusi yang hingga hari ini hiruk pikuk naiknya tensi atau eskalasi dari politik Indonesia ini makin meningkat menjelang putusan MK dibacakan di hari Senin nanti. Banyak spekulasi-spekulasi ya bermunculan mengemuka terkait putusan MK yang akan disampaikan nanti di hari Senin. Mau seperti apa? Apakah akan memenangkan gugatan dari atau mengabulkan gugatan dari paslon 01 atau bahkan 03 atau bahkan MK tidak akan mengabulkan dari dua gugatan tersebut dan bahkan MK akan melakukan pembiaran ibaratnya ya terhadap kemenangan dari paslon 02. Tetapi masalah menang dan kalah itu tidak penting bagi saya ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi ini sebagai benteng terakhir demokrasi mampu bekerja tanpa adanya intervensi, tanpa adanya intimidasi, dan mereka bekerja sesuai dengan rule-nya sebagai mahkamah atau lembaga yang dapat menjalankan fungsinya secara lebih adil. Hari ini ya kita melihat bagaimana hiruk pikuk dari eskalasi peta politik di Indonesia ini makin meningkat. Kita melihat banyak sekali yang meremehkan Mahkamah Konstitusi. Dari beberapa pemberitaan ya media mainstream kita dapat melihat bagaimana kubu paslon 02 ini ya yang notabene Prabowo dan Gibran ini sepertinya ya kalau dilihat dari bahasa tubuhnya memang tidak ada beban, seperti tidak ada beban dalam mereka beraktivitas. Contoh, Prabowo baru saja berkeinginan untuk menemui Megawati, Ketum PDI Perjuangan. Kubu Prabowo sudah melayangkan proposal pertemuan pada kubu Mega, tapi tentu itu kalau dilihat dari perspektif etika dan moral politik, itu jauh dari kata menghargai proses yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Dengan begitu, artinya Prabowo sudah tidak mengindahkan, menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi ini dalam proses peradilannya, itu benar-benar tidak perlu dilihat, tidak perlu diperhatikan, dan tidak perlu ditanggapi. Kan demikian pada akhirnya. Lalu juga kita melihat bagaimana Prabowo Subianto ini melakukan kunjungan-kunjungan luar negeri. Terakhir, Prabowo baru saja bertemu dengan pemimpin Tiongkok, Xi Jinping. Setelah itu, Prabowo juga mengunjungi Jepang untuk bertemu dengan Perdana Menteri Jepang. Artinya kan Prabowo ini memang tidak menghargai proses peradilan yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Maka saya selalu selalu sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi ini merupakan mahkamah yang vital. Mahkamah atau lembaga yang memang sudah berada dalam payung hukum bernama Undang-Undang Dasar.
lembaga yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Seperti apa yang tertera dalam pasal 2 ya Undang-Undang Dasar. Kita tidak lagi melihat bagaimana etika politik ini benar-benar dihargai menjadi salah satu nilai atau norma yang harus harus dikerjakan atau dilakukan. Mahkamah Konstitusi ini seakan-akan diremehkan, tidak ada artinya bagi kubu Prabowo Gibran. Kita tahu bagaimana berdirinya Mahkamah Konstitusi ini itu merupakan sebuah proses panjang. Ada investasi perjalanan panjang di dalamnya. Ada investasi perjuangan di dalamnya. Mahkamah Konstitusi ini berdiri tidak serta-merta kemudian dianggap remeh. Mahkamah Konstitusi ini berdiri hasil dari keringat, darah, dan juga bahkan nyawa dari para penjaga demokrasi dan perjuangan demokrasi. Perjuangan demokrasi kita dapat melihat bagaimana 98 ini menjadi tonggak di mana demokrasi ini bisa lahir dari rahim reformasi. Kita harus jaga itu sebenarnya. Karena Mahkamah Konstitusi ini merupakan penjaga atau benteng terakhir dari sebuah sistem demokrasi yang sedang berjalan trennya naik di Indonesia. Bukan malah merusaknya. Hari ini Mahkamah Konstitusi ya seakan-akan kalau kita lihat dari salah satu oknum hakimnya, si Paman itu, Paman Usman, nah dia itu melakukan tindakan-tindakan yang berujung atau mengarah pada abuse of power dia sebagai tangan Tuhan yang ada di dunia. Dia seharusnya mengerjakan atau bekerja sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Tetapi dia dengan hubungannya, keterikatannya yang berbasis darah dengan penguasa negeri ini hari ini justru dijadikan sebuah privilege untuk dia mengeluarkan sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum etika politik. Ini yang menjadi persoalan hari ini. Kita tidak akan mempermasalahkan soal siapa menang, siapa kalah. Kita tidak mempermasalahkan soal 01, 02, 03. Kita hanya ingin berbicara bagaimana demokrasi ini yang lahir dari rahim reformasi ini kita jaga bersama. Jangan sampai ada yang berani atau berupaya untuk menubruk konstitusi. Tidak ada satu kekuatan pun yang mengatasnamakan otoritas kekuasaan untuk menubruk yang namanya Mahkamah Konstitusi. Ini kan yang menjadi persoalan hari ini. Kita harus jaga demokrasi ini agar sesuai dan berjalan sesuai dengan relnya. Mahkamah Konstitusi hari ini seakan-akan tidak ada gunanya. Lalu kita kemarin lihat bagaimana demonstrasi di Patung Kuda ini memang berdampak pada asumsi masyarakat. Banyak asumsi masyarakat yang memandang bahwa demo tersebut, ya demo dari masa aksi pendukung koalisi paslon 01 itu sengaja dibuat tandingannya dan aparat kepolisian seakan-akan membiarkan ada seperti upaya pembiaran terhadap masa aksi kemarin. Seakan-akan ketika masa aksi dari pendukung koalisi paslon 01 ini sengaja dibuat tandingan oleh si penguasa dan aparat kepolisian ini seakan-akan mendiamkan, melakukan pembiaran. Apakah mau dibuat bentrok? Apakah mau dibuat saling adu jotos sesama anak bangsa ini? Ini kan sudah tidak sehat. Padahal kalau kita lihat Protap Dalmas dan juga Perkapolri nomor 9 2008 itu kan bisa dilihat. Nomor 19 tahun 2009 itu bisa dilihat bagaimana kinerja kepolisian sudah tidak berjalan sesuai apa yang diamanatkan dalam Perkapolri. Mau kayak gimana kalau kondisinya seperti ini? Ya sudah, begini saja. Ya, saya hanya bisa berharap, kita hanya bisa berharap Mahkamah Konstitusi ini dapat melahirkan sebuah putusan yang benar-benar berkeadilan. Kita jaga Mahkamah Konstitusi agar terhindar dari
intervensi maupun intimidasi kekuasaan yang hari ini sedang berkuasa. Kita lihat bagaimana robohnya 98 penguasa Orde Baru. Dan itu akan terulang jika penguasa hari ini tetap nekat untuk mempertahankan sistem oligarkinya. Oligarki politik yang dia bangun dengan cara-cara yang jauh dari etika politik demokrasi. Jauh dari norma-norma keadilan. Dan jauh dari karakter dan watak orang Indonesia asli. Kita lihat saja nanti mau seperti apa. Dan kemungkinan besar jika Mahkamah Konstitusi ini mengeluarkan putusan yang kemudian tidak berkeadilan apapun itu, ini berdampak besar. Apalagi melihat konflik di Timur Tengah, ini berdampak pada tersumbatnya pasokan minyak mentah yang melalui Selat Hormuz. Ini berdampak pada kurs rupiah, di mana Fed juga itu menutup suku bunga dengan tinggi, suku bunga tinggi. Dan terakhir, eskalasi politik di Indonesia ini tidak menentu yang membuat para investor enggan untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Ditambah dengan Indonesia hari ini kebijakannya masih belum mengeluarkan kebijakan yang berkeadilan dengan kondisi hari ini. Kan bisa saja dengan menurunkan suku bunga, bisa juga dengan kebijakan-kebijakan fiskal lainnya, bisa juga dengan bagaimana efisiensi dari impor dan ekspor kita, agar supaya neraca ekspor impor kita itu tidak kemudian memperoleh margin yang jauh, ya, yang jauh antara ekspor dan impor. Kita lihat ke depannya mau seperti apa. Mudah-mudahan segala sesuatu putusan MK ini tidak berdampak dari proses politik dan demokrasi kita. Karena keadaan hari ini itu tidak jauh ya keadaannya dari faktor-faktor yang menyebabkan Soeharto terguling, dan bisa saja itu terjadi lagi jika Jokowi masih mempertahankan posisinya untuk tetap kekeh mempertahankan oligarkinya dengan cara-cara yang kotor. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya bahas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.